Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Kita bisa di sini terjadi koreksi sebesar 2,62%. Dengan total market cap di 2,24 triliun US dollars. Dan yang paling penting adalah pada hari ini Bitcoin dominance dump sebesar 0,81%. Ya, volume meningkat 128,6. Nah, ini ada penyebabnya secara fundamental kenapa BTC dominance drop dengan signifikan. Nanti kita bahas di belakang ya. Bitcoin dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 3,53%, sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 1,75%. Kita bisa di sini, bahkan yang lebih menyeramkannya lagi adalah Bitcoin kemarin nge-wick sampai ke angka 58.456 ya. Wow, ini signifikan di bawah dari 60.000 ya. Semoga yang kemarin bilang nggak akan sampai 60.000 lagi nggak akan likuidasi ya. Jadi ya gini, kita harus base our opinion, our main scenario itu dari data dan fakta. Jangan cuma dari perasaan. Karena kalau pakai perasaan sih, ya gue pengennya naik-naik aja. Karena buat lo yang sudah tahu, gue tuh akumulasi BTC banyaknya di 15 sampai 20.000. Adalah beberapa di 30.000 sini, tapi paling banyak tuh di sini. Ya jadi kalau secara naluri ya gue pengennya ini naik-naik aja, nggak usah koreksi. Tapi datanya menunjukkan hal yang lain gitu, makanya gue bahas beberapa kali resiko di sini dan seterusnya ya. Nah, yang bikin jantung makin berdetak kencang lagi adalah ini ya, kita sudah di bawah dari bull support band ya. Bull support band itu di angka 61.232 dan daily close tadi pagi jam 7 itu di 60.000-an. Nah, dalam 5 hari lebih 21 jam lagi, apakah akan tetap di bawah atau tidak? Kalau di bawah dari bull support band, kita sudah sering banget bahas, historically speaking akan terjadi koreksi dulu. Paling mendekati itu ini seperti di 2019. Weekly close di bawah, udah gitu dia jadi resisten, ya sudahlah, kita harus siap-siap dia akan membuat lower low lagi, ya. Jadi sebenarnya indikator bull support band ini satu indikator yang sangat simpel menurut gua. Hanya 2 moving average sebenarnya ya. EMA 21 dan SMA 20. That's it ya. Exponential moving average 21 dengan simple moving average 20. Ya, tetapi itu menurut gua bisa menjadi satu indikator yang jelas menunjukkan kita dalam kondisi bullish or bearish. Nah, kalau weekly close di bawah itu akan menunjukkan momentum shift yang signifikan. Nah, buat lo yang sudah stay tune terus di TCI dari 2000, kayaknya 2000, minimal 2022 lah ya. Lo harusnya udah tahu teori malin kundang. Ya, ini gue sebut malin kundang, ini analogi aja ya. Jadi malin kundang itu analogi di mana BTC lupa untuk koreksi ke bull support band. Nah, gue sebut ini sebagai sungkem. Kalau kita lihat di sini saat Bitcoin lupa sungkem, yang terjadi adalah dia jebol dari bull support band. Biasanya kalau tembus sampai lebih dari 120, 100, ya pokoknya kalau udah 100-an lah ya. Kalau kita di sini udah kelamaan tidak sungkem, itu sering kali jebol ya. Nah, kita ambil contoh lagi yang lupa sungkem tuh di sini juga ya. Lupa sungkem, jebol. Lupa sungkem, jebol ya. Tapi kalau dia sungkem dan tidak kualat ya, sini ngepam tapi nggak lupa ibunya, balik lagi ya, ngepam lagi, balik lagi ke ibunya ya, ngepam lagi, balik ke ibunya, ngepam, balik ke ibunya, ngepam, nyaris lupa nih, nyaris main kundang tapi balik ke ibunya. Nah di sini nih udah nih lupa sama sekali, udah dapat lambo lupa sama ibunya, sekalinya balik dikutuk jadi batu dan masuk ke bear market waktu di sini. Nah, pas di sini ya di 2019 waktu zaman-zaman kita kena resesi, yang main kundang nih, udah lupa, udah jebol ya. Ya lo lihat sendiri lah ya. Intinya kita harus siap kalau sampai jebol dari bull support band, kita bisa koreksi lebih dalam lagi seperti yang terjadi di sini. Apalagi kalau lanjut lagi kena resesi begitu ya. Itu suka nggak suka kita harus mempersiapkan skenario itu begitu. Dan gue udah ngomong ini dari kapan, dan ini adalah main scenario gue karena ya base case gue adalah ini, dia udah kelamaan nggak ke bull support band begitu, udah kelamaan nggak retest. Biasanya kalau udah kelamaan nggak retest ya seperti yang gue bilang tadi, malin kundang, kualat,
ujung-ujungnya jebol. Udah jebol, jadi resisten dan lanjut membuat lower low. Begitu ya. Oke, gue harap sih buat lu yang sudah nonton TCI dari dulu udah tahu ya resiko ini. Buat yang belum tahu, ya ini dia resikonya ya. Bisa sampai sedalam apa bang? Kalau kita lihat biasanya ya kalau jebol dari bull support band itu bisa sekitar 50%-an ya. Nggak selalu sih, tapi ya di sini nih. Kalau kita nggak hitung resesi ya, ini kan gara-gara resesi nih, lebih parahnya lagi. Nah, lihat jebol ini kurang lebih 50-an ya. Kalau kita cek lagi di daerah sini jebol ini juga mirip-mirip 50-an. Nah, ya walaupun mungkin belakangnya beda ya, tapi masih depannya 50 something. Jebol lagi, ya, kalau ini beda sih, ini udah masuk bear market ya. Tapi kalau non bear market move ya itu biasa sekitar 50%-an ya. We'll see apakah kali ini akan 50% lagi atau tidak. Kalau 50% itu berarti akan ada di sekitar sini nih. Ya jujurnya lumayan menyeramkan sih, 36.000. Ya tapi baik lagi, kita nggak bisa bilang pasti segitu, cuman statistiknya menunjukkan bahwa bisa sampai segitu ya. Ya jadi mendingan siap dengan skenario terburuk dan tidak terjadi daripada tidak siap dan ujung-ujungnya kehajar oleh market gitu ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Bitcoin kok dropnya lebih signifikan dibandingkan dengan alts ya? Karena ini dia jawabannya ya. Mt. Gox baru saja mengumumkan bahwa Juli nanti mereka akan mendistribusikan Bitcoin Cash ya sebesar 9 miliar US dollars. Nah ini membuat Bitcoin drop ya. Jadi newsnya keluar langsung Bitcoin ini drop atau ya sekarang masuknya kemarin mungkin ngedam ya. Ngedam ke 60.500 dan bahkan daily close-nya pun kemarin itu atau bukan kemarin ya tadi pagi di 60.200-an gitu. Jadi ya gue udah bilang bahwa secara jumlahnya sih nggak make sense buat Bitcoin lanjut ngedrop. Tetapi kalau digoreng orang nggak ngerti, orang nggak tahu market cap Bitcoin, semua panik. Dan apa yang terjadi? Ya dijual lah BTC. Plus secara on-chain, kita udah bahas juga kemarin ya. Secara on-chain, pada faktanya short term realized profit orang-orang itu udah mulai minus. Nah, kalau short term holder, itu orang akan cenderung lebih gampang panik. Nah, kalau sampai dia udah merah, ditambah dengan news ini, ya udahlah. Itu jantung makin berdebar dan tutup posisi. Tutup posisi menyebabkan BTC kemarin nge-wick sampai ke 58.456. Dan ini signifikan lebih parah dibandingkan dengan ya kita bandingkan dengan Ethereum, dengan BNB, ya dengan Render, di mana malah Render kemarin rally ya, bukan rally malah nge-pump 7,37% begitu ya. Oke, next kita bahas likuidasi. Ini bukan orang tutup posisi loh, likuidasi ya. Dalam 24 jam terakhir 353 juta US dollars hilang di market. Hilang maksudnya gimana? Ya terlikuidasi begitu ya. Jadi wah ya gila sih. Maksudnya kebayangannya dalam 24 jam aja ini sebanyak 84.909 traders kena ya. Gua harap lu bukan salah satu yang ada di sini begitu ya. Dan gilanya bahkan di posisi yang kemarin ngedam parah aja ya. Kita bisa di sini ngedam parah aja sampai ke 58.000, masih ada yang posisi short yang kena likuidasi. Berarti artinya apa nih? Kemungkinan besar posisi short yang kena likuidasi ini adalah posisi yang ikut-ikutan nih. Wah gila nih, lebih dalam. Dia nge-short juga ternyata mantul lagi, walaupun cuma segini. Ya berarti kebayang orang sangat over leverage. Gitu. Jadi ini adalah reminder lagi buat lo yang suka serampangan pakai leverage-nya, hati-hati. Jangan sampai masuk ke statistik ini ya. Oke, next economic calendar untuk hari ini tuh dari US ada apa ya? Hari ini dari US akan keluar data ini. CB Consumer Confidence ya. Untuk ini kita bisa di sini apabila dia lebih tinggi daripada forecast ini akan menguatkan USD ya. Kalau dia lebih rendah daripada forecast itu akan melemahkan USD gitu. Jadi kalau lu pengen kripto cenderung menguat ya lu pengen dia di bawah dari sini. Kalau lu pengen kripto melemah ya lu berharap dia lebih tinggi daripada forecast gitu ya. Itu untuk hari ini. Sementara untuk besok dari US kita coba intip dulu akan ada new home sales, ada juga crude oil inventories and that's it ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Reminder TCI sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Dan selanjutnya disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita pertama masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara buy limit 1, 2, dan 3 tembus ya. Jadi kita lanjut, dan bull support band juga kalau lo pilih, jadi kan ada alternatifnya selain dari ini, ada juga bull support band, udah kena semua harusnya ya. Kalau buat yang pasang, kalau belum pasang ya mungkin belum kena ya. Nah, maka dari itu kita bikin buy limit baru. Buy limit pertama di 58.227 ya, atau di EMA 200. Buy limit ketiga di 52.176 dan buy limit ketiga di 50.750. Yaitu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya belum ada setup nih karena kemarin jebol ya. Jebol dan ya bahkan sampai ke 58.200-an juga belum ada retest. Jadi ya lagi-lagi kita lihat besok. Kalau besok dia reclaim, ya mungkin kita bisa pertimbangkan posisi long kalau terjadi retest 1, retest 2 di 60.800 begitu ya. Oke, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia juga ya tembus 1 sih ya, tembus 1 buy limit. Jadi ini kan buy limit baru nih, 1, 2 tembus. Yang bertahan adalah 3. Tapi kalau lu pasang di 2 dan 3 harusnya dapat nih ya. Untuk buy limit ketiga itu ada di angka 3.279,3. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 3.386, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 3.279. Ya, sementara untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3.279, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3.386. Ya. Oke, nah sebelum kita tutup DCWT sesi 1 ini, gue harus ada reminder lagi untuk para newbies ya. Buatlah portofolio lu itu seimbang. Seimbang tuh gimana? Bukannya berarti sama BTC dengan alts, enggak ya. Menurut gue BTC harus lebih besar, apalagi di awal dari bull market. Kenapa? Karena di awal dari bull market itu kecenderungannya BTC dominance akan kuat. Nah ini satu hal yang sering gue perhatiin nih. Setiap kali BTC dominance turun, orang selalu bilang, wah altcoin season nih, altcoin season nih. Ini guys, kalau menurut gua patokan dari altcoin season adalah EMA 200 secara TA ya. EMA 200 daily. Kalau kita masih di atas dari EMA 200, kita masih dalam kondisi Bitcoin season begitu. Tapi kalau kita udah mulai di bawah dari EMA 200 kayak di sini nih. Nah, ini altcoin season. Tetapi kecil atau enggak, di masa-masa awal bull market, masa-masa QT cenderungnya kecil-kecil kayak di sini nih.
Nah bahkan awalnya gue pikir ini bisa lebih dalam. Kayak kita lihat faktanya di cycle sebelumnya. Cycle sebelumnya itu sempet ada kayak gini nih. Nah makanya gue mulai akumulasi dikit-dikit. Udah mulai naik mungkin gue TP. Tetapi ternyata terlalu mungil ya. Terlalu mungil altcoin season di di QT masa ini. Ya jadi lagi-lagi kita nggak bisa percis kayak cycle sebelumnya. Akan ada perbedaan dari cycle ke cycle. Tetapi ada garis besarnya. Garis besarnya saat QT dominasi BTC itu akan signifikan seperti yang kita bisa di sini dan di sini. Ini bahkan lebih gila menurut gua ya. Nah, jadi makanya kenapa gue bilang kita harus heavy on Bitcoin. Punya alts boleh tapi itu minoritas gitu. 20-30% aja. Oh bang, altcoins tuh profit nggak? Some profit lebih besar daripada BTC alias outperform ya. Ya tapi banyaknya lebih menang BTC. Kayak contoh, yang gue lebih profitable itu adalah Solana. Gue lebih profitable dibandingkan BTC. BNB, iya juga seingat gue BNB. Dan ada Ondo juga ada. Ya, tetapi kalau kita ngomongin soal underperform, ya kayak Cardano, lalu apalagi Polkadot, Avax, Matic, itu cenderung underperform semua. Nah jadi maka dari itu, gue dari 2016, berarti gue punya pengalaman lebih signifikan panjang dibandingkan orang-orang yang baru masuk di cycle ini. Itu pun pemilihan altcoins gue nggak semuanya menang dibandingkan BTC. Apalagi lo yang baru. Yang baru seringnya memilih yang paling hype. Yang paling hype itu biasanya market cap kecil. Nah market cap kecil bisa terjun payung. Contoh adalah Manta. Ini yang paling ngeboom di Indo gitu ya. Wah mantap, mantap semuanya mantap, mantap, mantap. Ya lo lihat sendiri sekarang kondisinya itu sudah minus. Ini kita kasar aja ya. Udah minus sekitar 74%. Begitu. Nah ya otomatis jantung berdetak kencang gitu. Udah kayak lagunya siapa tuh ya berdetak kencangnya. Ya intinya gitu. Jadi please buat lu newbies, pertimbangkan untuk punya lebih banyak alokasi ke BTC dan Ethereum. Gitu. 70% BTC Ethereum, sisanya alts boleh. Begitu. Tapi jangan sampai kebanyakan alts. Karena gue lihat masih ada cukup banyak orang yang bilang gue 100% bang, tapi gue pusing. Ya minimal gue belajar dari dulu lah dikit-dikit. Nah itu deh. Kalau lu salah nggak masalah ya. Yang masalah itu apa? Udah salah dablek. Wah itu udah susah. Ya. Susah setengah mati. Itu namanya kalau gue sering ngomong sama satu itu kayak mental miskin gitu. Udah salah dikasih tahu masih dablek. Nah itu udah susah gitu. Jadi gini, mental miskin itu nggak dimiliki oleh semua orang miskin gitu. Enggak dong. Ada orang miskin yang punya mental kaya. Makanya ada yang bangkit. Tapi nggak banyak. Gitu banyaknya ya mereka dapatnya pelajarannya itu mental miskin lagi. Jadi ya terus miskin. Gitu. Tapi kebalikan juga ada orang kaya yang mentalnya miskin karena misalkan generasi kedua, ketiga udah cuma tahu enaknya aja, ya mereka punya mentalitas yang berbeda dibandingkan ortunya. Nah, itu juga bisa rusak. Gitu. Jadi semuanya tuh sebenarnya kuncinya di lu. Lu mau kayak gimana? Mental lu mau mental orang kaya atau mental miskin? Gitu, ya. Oke, gue ingatkan lagi buat lu yang pengen request nih pair favorit lu biar masuk ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan 3 golden rules, jangan lupa. Jangan pakai yang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.